Dari tadi bunyi terus ya, jeder gitu ya. Aku tiap ngusut sumur itu kok juga takut ya. Bunyi lagi ndak, sumpah. Sumpah ndak. 0019. Dan kalau kalian denger hujannya deras banget. Oh bentar. Gelap. Dan ini juga mati lampu. Aku lagi sama Indra, bapakku. Nah itu bapakku. Terus ibuku ini apa namanya sedang standby. Kecuali dua anak ini. Kalau Intan barusan aja ketiduran. Ya udah. Dia nggak tahu kondisi sekarang kayak gimana. Ini udah jadi berapa hari? Soalnya aku baru beberapa hari di Purbalingga dan dari berangkat Semarang. berarti Dari pas nyambangin Beni di Semarang. 1 mingguan. Lebih. 1 mingguan lebih. Ininya kayak gini kan? Denger nggak? Deras banget. Terus banget ya. Ini kalau kalian denger nih suaranya nih. Jadi kita lagi standby karena apa? Hujannya lumayan menakutkan. Ini hujan terus banget dan aku juga nggak rencana maksudnya nanti malam bikin video ini enggak, karena ini lagi hujan terus banget dan terjadi sebuah tragedi. Nggak tragedi juga sih, nggak sebegitunya juga sih. Apa coba? Atap rumahku itu bocor, nggak bocor. Jadi kan seng itu bahasa Indonesianya apa sih? Jadi kan dipaku gitu kan. Nah pakunya itu lepas. Terus akhirnya sengnya ngebuka dan hasilnya jadinya kayak gini. Ini apa? Kamu bisa mandi di sini loh, Ndra. Di rumah tapi hujan. Kalau misal mau mandi bisa langsung ini. Ini udah masuk bokor kan. Nah, ini airnya nanti paling bentar lagi juga bakalan penuh ini bokornya karena apa ya disebut bocor juga nggak bisa ya karena sebegitu derasnya ya, Ndra. Sampai mati lampu. Talang air di dalam rumah sampai mati lampu loh, gara-gara hujan kayak gini sampai mati lampu. Dan memang sering kejadian di sini sebenarnya. Kalau misal hujannya terlalu deras kayak gini, listrik mati sampai 1 minggu karena tiang listriknya ada yang kena angin dan roboh, terus kabel listriknya jadi tertindih pohon, terus akhirnya putus yang gitu loh. Sampai 2 minggu dulu pernah, aku masih ingat banget. Mudah-mudahan itu nggak kejadian lagi karena itu rasanya nggak enak banget 1 minggu tanpa listrik loh. Itu sebenarnya udah diniatin buat dibenerin dari kemarin-kemarin, cuman hujan yang kayak gini itu baru ada lagi malam ini, baru sekarang ya malam ini. Dan air baru keinget juga, itu sampai hitam-hitam kayak gitu tuh karena air terus. Di tempat kalian suka ada yang kayak gini nggak? Mungkin daerah pegunungan sih yang ada. Indra kebetulan lagi main di sini, jadi kita sekalian ya ikut standby di sini lah. Paling nggak tuh standby-nya buat buang air yang ada di bokor. Kalau misal penuh dibuang dulu terus ditaruh di sini lagi. Kalian harus denger suara hujannya sih. Bentar, aku bawa kalian ke depan. Wow, nggak kelihatan apa-apa. Tuh, itu anginnya sampai kayak gitu. Dan ini masih di daerah sini loh, belum di daerah terbuka. Kalau di daerah terbuka anginnya pasti lebih wow lagi, lebih horor lagi. Ini mati lampu, bayangin. Aduh, serem banget. Kita nggak bisa lama-lama di sini, Dra. Terlalu menakutkan, Dra. Terlalu horor, Dra. Dingin juga, dingin banget. Di sini sekitar 19 derajat Celcius. Jadi memang sangat dingin. Biasanya kalau temen-temen bikin konten itu suaranya harus tenang, nggak ada suara hujan. Kalau suara hujan biasanya syutingnya dipending dulu. Kalau aku nggak, khusus buat video ini sih. Hujannya harus di-expose biar kalian tahu. Ini aku cuman pengen ngasih tahu aja kayak gitu. Menurutku ini juga kondisi yang lumayan tidak membuat hati tenang. Di tempat kalian suka ada kejadian kayak gini nggak? Maksudnya yang hujannya seperti ini gitu, ya apa cuma di daerah pegunungan aja? Satu sih yang aku takutin sih kalau misal hujannya sampai kayak gini. Kalau anginnya besar, terus hujannya terus-terusan, itu biasanya ya itu tadi, tiang listrik roboh, tiang listriknya ketindih sama kayu-kayu besar, arah ke kota, banyak pepohonan-pepohonan gitu yang ada tiang listriknya. Nah itu pohon-pohonnya besar. Nah mereka suka kalau kena angin suka roboh, terus nindihin listrik atau kabelnya sehingga kita terisolasi sampai 1 sampai 2 mingguan. Pernah kayak gitu. Tempat yang pas bikin prank begal. Oh, tempat yang pas bikin prank begal. Nah, buat kalian yang belum nonton prank begalnya sekalian nih, biar tahu tempatnya. Linknya ada di deskripsi. Yandra. Iya, serem banget. Serem banget. Pernah ada kejadian juga pohon yang dikeramatin di sini ada yang nggak boleh digergaji sama orang sini. Iya. Nah itu roboh. Kalau kalian tahu daerah Purbalingga ada namanya daerah Antap. Di situ ada pohon gede banget, mungkin 20 meter ada tingginya. Diameternya besar banget. Ceritanya gimana? Kalau dipotong keluar darahnya, keluar darah. Mitosnya seperti itu. Cuman udah ada yang pernah ngebuktiin belum sih kalau dipotong keluar darahnya? Keluar darahnya enggak ada pernah. Memang ada darah darahnya. Ada orang yang melakukan langsung pernah motong. Mencoba lah ibarat coba. Pas dipotong keluar darah. Orang mana tuh yang nyoba? Orang suara Mbak. Orang suara. Pakai gergaji mesin malah ya Mbak. Keluar darahnya, akhirnya nggak jadi dipotong. Kaget.
bener-bener keluar darah, atau itu mungkin cairan pohon merah gitu mungkin ya. Kalau darah kan tetap baunya amis harusnya gitu-gitu. Lumayan aneh juga sih, Warnanya merah. Iya, kalau cairan pohon warnanya aneh, nggak tahu sih karena aku belum pernah tahu. Mungkin getah ada yang warnanya sewarna sama darah. Cuman ya cukup aneh juga sih, cukup serem juga. Nah itu kayu segede itu kalian nggak lihat sih. Pokoknya kayu itu gede banget, ada 20 meteran, terus diameternya itu ada kayak 2 meter, 3 meter. 3 meter ya diameternya. Hujannya kayak gini nih dalam kondisi tuh dalam waktu 1 mingguan ya ada ya. Kurang lebih 1 mingguan hujannya kayak gini. Terus nggak berhenti paling bentar doang deh. Terus hujan lagi, anginnya waduh. Di dekat sini juga ada hutan pinusnya roboh semua. Di situ di bawah situ ada banyak warung jualan, warungnya hancur semua kena angin. Pernah yang sampai kayak gitu. Nah, pohon yang segede itu sampai roboh 20 meter, diameternya 3 meteran, 2 meter, 3 meteran roboh. Kalau yang masalah cerita pohonnya keluar darah sih aku nggak tahu sampai sebegitunya, dan itu yang kejadian yang aku cerita dari tadi. Kita terisolasi dari listrik, jadi benar-benar nggak ada listrik sama sekali dalam waktu 1 mingguan ada ya, kurang lebih 1 minggu ya, kurang lebih 1 minggu kita nggak pakai listrik sama sekali. Jadi kayak zaman dahulu kala lah. Zaman Belanda kalau malam-malam nggak bisa ngelihat karena mata mereka agak rabun ayam lah, ceritanya begitu. Kembali ke zaman itu lagi. Ini mudah-mudahan nggak sampai kayak gitu sih. Kayaknya aku cuman sharing itu aja. Kalau misal kalian ada pengalaman kayak gini, bisa sharing juga sekalian di kolom komen. Poinnya video ini apa sih? Nggak ada apa-apanya mungkin. Cuman aku pengen ngasih tahu aja kalau ada kondisi seperti itu. Keadaan di gunung. Belum ada korban jiwa sih sampai. Yang belum. Mudah-mudahan jangan sampai yang jadi bencana alam sih. Karena Gunung Slamet dulu sampai berasap kalau malam itu ngeluarin apa namanya? Lava, bukan larva. Kalau lava yang begini-begini. Ngeluarin lava sampai gini. Mansur di daerah perkotaan sana sudah mempersiapkan tempat pengungsian buat orang daerah sini. Tapi orang daerah sini begitu tenangnya melakukan aktivitas biasa saja, padahal sudah hujan abu. Malah buat tontonan. Kalau malam nongkrong sambil ngeliatin Gunung Slamet, kembang api alami. Dari jauh kelihatan loh, apalagi kalau deket, waduh, panas bos. Sampai setenang itu gitu. Makanya kalau misal hujan kayak gini nih, ini termasuknya kalau buat aku serem. Cuman kalau orang-orang tua sini tuh masih ya udahlah, nggak apa-apa, terisolasi dari listrik, ya udahlah, nggak apa-apa. Gunung Slamet keluar lavanya gitu sampai naik gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Yang bercocok tanam tetap bercocok tanam, beraktivitas seperti biasa. Yang biasa bercanda tetap masih bisa bercanda. Yang begitu orang sini tuh yang penting happy tuh. Mangan orang mangan, yang penting kumpul lah, itu masih berlaku di sini. Doain mudah-mudahan nggak ada masalah, mudah-mudahan ini nggak sampai kejadian kayak yang kemarin. Ini aku bener-bener kalau ini minta doanya ya. Makasih. Ya udahlah, gitu aja lah. Aku cuma mau sharing itu doang. Mungkin videonya kurang bermanfaat, mungkin ya nggak apa-apa lah ya. Udah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Bentar. Di belakang tuh ada kayak suara jeder di rumah belakang. Oh. Anginnya istimewa banget. Lihat tuh daun di sebelah sana tuh. Dari tadi yang bunyi apa sih, Indra? Jeder gitu sih. Kayak pintu buka. Gimana? Itu buka nggak pintunya? Enggak. Aduh, aku merinding, Indra. Tutup, Indra. Semakin horor. Mudah-mudahan nggak jadi apa-apa deh. Aku jadi tegang kalau sekarang. Dari tadi bunyi terus ya, jeder gitu ya. Iya. Kayak pintu sih, jeder. Kan, bukan. Tadi kalau misal kalian denger, aku pas pertama kali nyalain kamera ini lagi, itu pas dia bunyi lagi. Mudah-mudahan itu kerekam sih, dan mudah-mudahan kalian denger. Udah, segitu dulu aja videonya. Kita jadi tegang. Udah. Tuh, bunyi lagi, enggak? Sumpah, enggak. Itu tuh bunyinya kayak pintu itu banget, tapi pintunya nutup. Aku tiap ngusut sumur itu kok juga takut ya. Tutup lagi aja nih.
Yuk.